Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, izinkan saya untuk membahas mengenai surah pada juz 30, yakni surah Al-Fajr. Dan pada surah Al-Fajr ini saya pun akan sedikit menjelaskan mengenai hukum bacanya. Surah Al-Fajr merupakan surah di dalam Al-Quran urutan ke-89 dan termasuk ke dalam surah Makkiyah. Dinamakan Al-Fajr karena diambil dari kata Al-Fajr yang terletak pada ayat pertama, yakni Wal Fajr. Nah, surat ini terdiri dari 30 ayat. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang makna Al-Fajr. Pendapat pertama adalah waktu di mana gelapnya malam mulai sirna, diganti dengan cahaya yang perlahan mulai keluar yang dikenal dengan waktu subuh. Allah bersumpah dengan Al-Fajr karena merupakan waktu yang sangat amat penting. Kedua, maksud Allah bersumpah demi waktu fajar adalah demi sholat fajar, yaitu sholat subuh. Allah bersumpah dengan sholat subuh karena sholat subuh merupakan sholat yang sangat penting yang sering dilalaikan oleh banyak kaum muslimin. Nah, padahal ini dikit ya, rakaatnya itu cuma 2. Cuman kenapa banyak ditinggalkan ya karena ketiduran, karena malas dan segala macam. Karena memang dinginnya cuaca masih pagi itu membuat orang tuh kayak malas gitu. Nah, sebenarnya kita harus bisa menang. Kalau iman kita bagus, kita bisa menang melawan itu semua, walaupun ngantuk maupun apa. Kita harus bisa mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat subuh. Nah, ini sangat penting karena banyak banget yang lalai. Ya, walaupun kita ketiduran, harusnya kita tetap menjalankan sholat subuh, karena kan yang namanya ketiduran kita nggak ada yang tahu ya. Namun kita bisa atur sebelumnya, prepare bahwa kita tidurnya, jam tidur kita bisa kita majukan lebih cepat. Oke, selanjutnya pada suatu hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka dia di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Muslim nomor 657. Lalu selanjutnya Rasulullah SAW pernah bersabda juga, "Barang siapa yang sholat di 2 waktu yang dingin, niscaya masuk surga." Hadis riwayat Bukhari nomor 574 dan Muslim nomor 635. Hadis ini sahih ya. Jadi hadis yang terbukti kebenarannya dan bisa dijadikan patokan untuk kita semua. Nah, Rasulullah mengatakan ini berarti artinya memang sholat subuh ini sangat amat penting, tidak boleh dilewatkan, apalagi sangat banyak manfaatnya jika kita melaksanakan sholat subuh atau bahkan kita melaksanakan sholat sunnah qabliyah subuh dan yang lainnya. Itu sangat luar biasa pahalanya. Lalu selanjutnya kita salat selanjutnya ini adalah surah Al-Fajr. Bisa dibacakan ya. Wal fajr, demi fajar, wal laili ashr, walayali ashr, wasyafa'il wal watar, wal laili idza yasr, hal fi dzalika qasamul ladzi hijr. Nah, di sini kita lihat beberapa ayat ya yang tadi saya bacakan. Memang ini adalah surah Al-Fajr di juz 30, yaitu yang artinya demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Nah, ini 5 ayat saja sudah menjelaskan bahwa bagaimana pentingnya waktu fajar, waktu pagi, waktu sholat subuh. Dan waktu fajar adalah ketika kita telah melewati waktu malam. Nah, ini sangat penting, jadi kita tidak boleh melewatkan sedikit pun. Ini adalah kesempatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Sebagai umat muslim yang baik, maka kita tidak boleh meremehkan hal ini. Oke, lalu selanjutnya beberapa ayat lagi tentang Quran surah Al-Fajr yang bisa nanti kalian
baca dan bisa kalian amalkan. Dan nanti saya akan memberikan sedikit tugas mengenai Al-Fajr, beberapa pertanyaan saja. Nah, bagaimana pentingnya Al-Fajr, bagaimana mungkin manfaat kita bisa mempelajari hal ini. Nah, ini banyak banget yang harus kita tahu ya, makna-maknanya. Jadi kalau kita hanya membaca tanpa kita memahami makna, itu pun akan sedikit sia-sia. Karena apa? Kalau kita nggak tahu maknanya, kalau kita nggak tahu artinya, nantinya kita malah kayak meremehkan, kita jadi tidak mendapatkan manfaatnya daripada kita membaca Al-Quran tersebut. Karena membaca Al-Quran itu sangatlah nikmat ya. Jadi harus kita maksimalkan selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi Al-Quran surah Al-Fajr ini bisa dibacakan, bisa kalian amalkan sendiri ya. Nah, jadi mungkin banyak pesan-pesan seperti di sini. Bagaimana kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, di mana kita harus memberi makan orang miskin. Kita harus bisa membedakan yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Dan bagaimana keadaan manusia saat ini yang sangat mencintai harta, mencintai kekayaannya, bahkan sangat berlebihan. Terkadang banyak juga yang mencintai uang, mencintai kekayaannya melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu hal yang sangat berbahaya. Dan setiap rezeki yang kita miliki, sebagiannya harus kita amalkan, kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Kita harus sedekahkan. Nah, itu adalah hukum dalam Islam. Karena apapun yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa dilihat ya, kalau kalian mau lebih baiknya kalian langsung membuka Al-Quran kalian untuk melihat dengan jelas Al-Quran surah Al-Fajr, dan sebisa mungkin kalian bisa menghafal Al-Quran surah Al-Fajr ini dengan baik dan benar, sesuai dengan panjang pendeknya, makharijul huruf yang benar, hukum bacaan yang baik dan benar. Nah, jadi bisa kalian amalkan. Nah, ini adalah bagaimana kita sebagai muslim harus memiliki hati yang baik, hati yang ikhlas, hati yang ridha untuk beribadah, sehingga pada akhirnya kita akan diberikan surga, jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini adalah ini adalah ayat-ayat dalam Al-Quran surah Al-Fajr, 10 ayat ya, 10 ayat tentang Al-Fajr, yang dimana sudah ditandai hukum bacaannya, yakni kita bisa lihat wal fajri wal layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika fasamul lidhijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa samud alladziina jabu fakhra bil wad wa fir'auna dzil autad. Nah, ini adalah beberapa 10 ayat dari Al-Fajr. Tidak semua yang saya tidak semua dalam Quran surah Al-Fajr saya taruh. Ini hanyalah sebagian. Nah, baru 10 ayat. Dan dari sini mungkin nanti saya akan lihat siapa tahu di antara kalian memang udah banyak yang menghafal, dan nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, semoga kalian bisa memahami nih ya. Setidaknya kalian bisa tahu dulu hukum-hukum bacanya ya.
walaupun hanya sedikit tidak ada masalah, yang penting sudah berusaha. Nah, jadi ini adalah penjelasannya. Pada ayat pertama kita lihat ada alif lam qamariyah, karena huruf alif lam bertemu huruf fa. Jika kalian lihat di ayat sebelumnya ya, huruf lam, alif lam bertemu dengan huruf fa, dibaca dengan jelas. Kedua ada pada ayat kedua yaitu qalqalah sugro, yaitu karena huruf qalqalah jim berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Nah, caranya dipantulkan secara ringan. Ketiga, mat asli atau mat tabi'i, karena hukum yang berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang, 2 harokat. Jangan salah, jangan 1 tapi 2, karena beda panjang pendek aja udah beda arti. Keempat, izhar atau izhar halqi, sebab huruf lam berharokat kasrah tanwin bertemu huruf ain, dibaca jelas, tidak berdengung sama sekali, bukan ya, bukan kayak gitu. Kalau itu di walaili idza yasr. Nah, itu udah jelas ya, dia harus dibaca dengan jelas, jadi nggak boleh ada dengung. Contohnya ya seperti itu, kalau dengungan jadi harus sangat-sangat jelas. Lalu yang kelima, alif lam syamsiyah, karena huruf alif lam bertemu huruf syamsiyah shin, dibaca idgham. Nah, 6, alif lam qamariyah, karena huruf alif lam bertemu huruf waw, dibaca secara jelas. 7, alif lam syamsiyah, karena huruf alif lam bertemu huruf syamsiyah lam. Lalu selanjutnya yang ke-8, madlin karena hurufnya sukun didahului oleh huruf lam berharokat fathah, dibaca panjang 2 harokat. Ke-9, mat asli atau mat tabi'i, karena huruf izal berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Secara membacanya panjang juga 2 harokat. Yang ke-10, mat asli atau mat tabi'i, karena huruf fa berharokat kasrah bertemu ya, sukun, dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya juga sama, yaitu 2 harokat. Nah, itu adalah 10 hukum bacaan yang berada pada Quran surah Al-Fajr di ayat 30 di surah juz 30. Untuk kalian coba nanti bisa kalian amalkan, bisa kalian ingat-ingat, bisa kalian amalkan, karena menghafal Al-Quran itu sangat amat mulia, sangatlah besar pahalanya. Kita tahu satu huruf Al-Quran itu bernilai pada 10 kebaikan. Nah, berarti di dalam Quran surah Al-Fajr ada banyak sekali yang bisa kita dapatkan pahalanya, insya Allah, jika kita ikhlas ya. Mungkin itu aja. Kalau nanti ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan kepada saya melalui chat pribadi, melalui WhatsApp, tidak ada masalah. Dan nantinya tugas akan saya berikan kepada pihak dari ketua kelas ataupun perwakilan dari teman-teman kalian. Nah, jadi mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam membaca Al-Quran, terutama dalam melafalkan dan masih dalam proses pembelajaran. Jadi saya pun hanya manusia. Sekian, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.